Untuk sekarang kita akan melanjutkan bahasan dari konsep aturan sinus. Sekarang kita akan menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan aturan sinus. Kita akan mencoba menentukan salah satu panjang sisi segitiga dan menentukan salah satu sudut dari satu segitiga. Untuk dasar konsep aturan sinus bisa kalian perhatikan, yaitu adalah A per sinus A sama dengan B per sinus B sama dengan C per sinus C, dengan pada pembilangnya A, B, C adalah masing-masing panjang sisi segitiga, sedangkan pada penyebutnya yaitu adalah nilai perbandingan trigonometri sinus di masing-masing sudut pada segitiga. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh soalnya. Sekarang kalian perhatikan segitiga PQR yang diketahui masing-masing panjang sisi PR adalah 16, panjang sisi PQ adalah 16 akar 3, dan besar sudut R adalah 60 derajat. Kita akan mencoba untuk menentukan besar sudut Q dan panjang dari sisi RQ. Untuk yang pertama kita akan mencari terlebih dahulu besar sudut Q. Nah, sekarang kita untuk mempermudah bisa kita menamai masing-masing sisinya. Di sini untuk sisi segitiga yang menghadap sudut Q kita bisa namakan sisi Q, panjangnya 16. Kemudian sisi yang menghadap sudut R kita namai dengan sisi R. Kemudian sisi yang menghadap sudut P kita namakan dengan sisi P. Nah, sekarang kita akan menentukan besar sudut-sudut Q. Kita akan menentukan nilai sinus Q terlebih dahulu. Dengan memanfaatkan aturan sinus, bisa kita tuliskan bahwa sisi Q per sinus dari sudut Q sama dengan yang sudah diketahui, yaitu adalah untuk sudut R dan panjang sisi R, sehingga sama dengan R per sinus dari sudut R. Ya. Untuk menentukan sinus Q, kita tinggal mensubstitusikan nilai panjang sisi Q, panjang sisi R, dan sinus dari sudut R, sehingga kita peroleh untuk panjang Q-nya yaitu adalah 16. Kita tulis per yang kita cari nilai dari sinus Q sama dengan panjang sisi R-nya yaitu adalah 16 akar 3 per sinus R-nya yaitu adalah sinus 60 derajat. Kita bisa mensubstitusikan langsung nilai sinus 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Untuk menentukan sinus Q-nya, kita bisa memanfaatkan sifat operasi perkalian aljabar, sehingga kita dapatkan untuk nilai sinus Q-nya kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga kita peroleh sinus Q itu sama dengan perkalian antara kita pindahkan sinus 60 dan 16 per 3 ke ruas sebelah kiri, sehingga kita peroleh perkalian 16 kita kalikan dengan sinus 60 nya kita pindah sebagai pembilang. Sinus 60 nilainya adalah setengah akar 3 per 16 akar 3 kita pindahkan sebagai penyebut 16 akar 3. Nah, perkalian di sini bisa kita coret untuk 16 nya dan akar 3 bisa kita coret. Maka kita peroleh nilai sinus Q-nya yaitu adalah
setengah. Nah, sinus Q-nya adalah setengah. Nah, kemudian nilai sinus Q adalah setengah, maka sudut Q-nya bisa kita tentukan, yaitu adalah untuk sudut Q besarnya adalah 30 derajat ya, karena nilai sinus Q setengah, sudut yang menyebabkan nilai sinus Q-nya adalah setengah, yaitu adalah 30 derajat ya. Kita peroleh besar sudut Q adalah 30 derajat. Sekarang kita akan mencoba menentukan panjang sisi RQ ya. Untuk sisi RQ, dia menghadap sudut P, sehingga bisa kita sebutkan sisi RQ adalah sisi P. Nah, untuk menentukan sudut P nya terlebih dahulu, ingat bahwa jumlah sudut dalam segitiga besarnya adalah 180 derajat, sehingga bisa kita dapatkan untuk sudut P nya yaitu adalah 180 derajat dikurangi yang sudah kita ketahui besar sudut R nya adalah 60 derajat, dan dikurangi sudut Q yang sudah kita ketahui adalah 30 derajat. Ini untuk yang besar dari sudut P, sehingga sudut P nya besarnya yaitu adalah 90 derajat. 90 derajat. Dari besar sudut P 90 derajat, maka kita bisa menggunakan aturan sinus untuk menentukan panjang sisi RQ atau panjang dari sisi P. Kita gunakan aturan sinus bahwa P per sinus dari sudut P sama dengan yang sudah kita ketahui, kita ambil saja dari sudut R, yaitu panjang sisi R per nilai dari sinus dari sudut R ya. Sekarang kita substitusikan nilai yang sudah kita ketahui, yaitu adalah sinus P dengan sudut P nya adalah 90 derajat, sinus R dengan besar sudut R nya adalah 60 derajat, dan panjang sisi R adalah 16/3, sehingga persamaannya menjadi P yang kita cari per sinus P. Sinus P kita tulis sinus dari sudut P besarnya adalah 90 derajat, panjang sisi R nya yaitu adalah 16/3 per nilai dari sinus R nya, sinus besar sudut dari R yaitu adalah 60 derajat ya. Sekarang untuk menentukan nilai panjang dari sisi P atau panjang RQ, bisa kita substitusikan terlebih dahulu nilai sinus 90 derajat yaitu adalah 1, dan sinus 60 derajatnya yaitu adalah setengah akar 3. Kemudian untuk menentukan nilai P, tinggal kita pindahkan ruasnya dari sinus 90 derajat ke sebelah kanan, sehingga kita peroleh persamaannya yaitu adalah P sama dengan 16/3 per sinus 60 derajat yaitu adalah setengah akar 3 dikalikan dengan sinus 90 yang kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, yaitu adalah kita kalikan dengan 1. Akar 3 bisa kita bagi 16 dibagi dengan setengah, maka kita peroleh yaitu adalah panjangnya yaitu adalah 32, sehingga panjang RQ atau sisi P yaitu adalah 32 satuan. Oke, sekarang ke soal selanjutnya.
Pak Rizky gambarkan segitiga ABC dengan yang diketahui yaitu adalah panjang sisi AB adalah 16 dan panjang sisi BC adalah 12, sedangkan besar sudut C adalah 120 derajat. Kita akan coba menentukan nilai dari sinus dari sudut A ya. Untuk menentukan nilai sinus A, kita tinggal menamai dulu masing-masing sisinya untuk mempermudah. Untuk sisi yang menghadap sudut A kita namai dengan sisi A, sisi yang menghadap pada sudut B kita namakan dengan sisi B, kemudian sisi yang menghadap sudut C kita namakan dengan sisi C. Kita akan menentukan nilai sinus A. Kita manfaatkan aturan sinus, yaitu kita tulis, karena yang akan kita cari adalah nilai dari sinus A, maka kita tulis A per sinus dari sudut A sama dengan yang sudah diketahui masing-masing besar sudut dan panjang sisi yang menghadap, yaitu adalah pada sudut C dan sisi C, maka kita tuliskan sisi C per sinus C ya. Sekarang kita tinggal mensubstitusikan nilai-nilai yang sudah kita ketahui, yaitu adalah panjang sisi A, panjang sisi C, dan sinus dari sudut C. Maka bisa kita tuliskan sisi panjang sisi A nya yaitu adalah 12 per sinus A yang akan kita cari. Nilai dari sinus A sama dengan panjang sisi C yaitu adalah 16 per nilai sinus C, kita tulis terlebih dahulu sinus 120 derajat ya. Untuk menentukan nilai sinus A, kita bisa mensubstitusikan dulu nilai sinus 120 derajat. Ingat, ini sinus perbandingan trigonometri di kuadran 2. Sinus 120 derajat itu adalah setengah akar 3. Sehingga untuk menentukan nilai sinus A bisa kita manfaatkan sifat operasi aljabar. Bisa kita pindahkan terlebih dahulu sinus A ke sebelah kanan, kemudian nilai dari 16 per sinus 120 dengan sinus 120 nya sudah kita gantikan dengan setengah akar 3, kita pindahkan ke sebelah kiri. Maka bisa Pak Rizky tuliskan menjadi 12 kita kalikan dengan sinus 120 derajatnya dari penyebut kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, maka kita peroleh setengah akar 3 nilai dari sinus 120 derajat per 16 sama dengan yang kita cari, yaitu adalah nilai dari sinus sudut A. Tinggal kita operasikan aljabar seperti biasa. Kita kalikan 12 kali setengah akar 3, kita peroleh 6 akar 3 per 16. Kemudian untuk bentuk sederhana dari pecahannya, yaitu adalah 6 dan 16 bisa kita bagi dengan 2, sehingga kita dapatkan nilai dari sinus A nya adalah 3 akar 3 per 8 sama dengan nilai dari sinus dari sudut A, sehingga nilai dari sinus A nya yaitu adalah 3 akar 3 per 8. Oke, sekiranya itu saja dari pembahasan soal yang mengenai aturan sinus. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.